Papa Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Saya ulangi sekali lagi, Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan sampai di pagi ini. Pagi ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23 di bawah tema estafet kepemimpinan, atau biasa kita bilang pergantian atau peralihan seorang pemimpin. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, dalam organisasi apapun sudah seharusnya seorang pemimpin menyadari bahwa dirinya hanya bisa memimpin dalam jangka waktu yang terbatas. Sehingga penting bagi seorang pemimpin agar dia mempersiapkan seorang pengganti yang terbaik sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Di dalam Alkitab kita menemukan sejumlah pemimpin-pemimpin hebat yang sebelum berakhir masa kepemimpinan mereka menyiapkan sang pengganti yang terbaik. Seperti Elia, dia mempersiapkan Elisa. Seperti Paulus, dia mempersiapkan Timotius. Seperti Yesus mempersiapkan 12 murid. Dengan tujuan agar orang-orang yang dipilih ini dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang telah dikerjakan itu dengan baik. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kepemimpinan tidak abadi di tangan satu orang saja, melainkan di tangan orang-orang yang dipilih Allah, sehingga siapapun yang memimpin, otomatis dia itu pilihan Allah. Setiap orang tidak bisa pegang jabatan seumur hidup. Tetapi setiap orang yang menerima jabatan itu, tentu dia adalah pilihan Tuhan. Setiap kita yang menerima dan memegang sebuah jabatan, apapun itu, Tuhan sedang mempercayakannya bagi kita. Maka jalankan jabatan itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Pagi ini kita belajar saat Yosua dipilih Allah untuk menggantikan Musa. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sendiri pasti tahu bahwa proses perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan bukan proses yang mudah. Dalam masa kepemimpinan Musa, dia melewati berbagai proses yang sulit. Saat mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia harus melakukan sesuatu yang menakutkan bagi bangsa Mesir baru mereka mau melepaskan bangsa Israel. Harus ada tulah dulu baru bangsa Mesir bisa percaya dan lepas, dan tentu itu tidak mudah. Setelah terlepas dari kepemimpinan orang-orang Mesir, mereka berjalan, mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Mereka harus ada dalam proses suka duka di padang gurun. Dan tentu ini bukan pengalaman yang biasa-biasa saja bagi Musa. Ini pengalaman yang potong bilang, ini sumakan asam garam terlalu banyak. Dia pun pengalaman suka lalu kuat dalam menuntun bangsa Israel. Walaupun Musa punya pengalaman yang luar biasa dalam proses kepemimpinannya, tetapi saat Allah mengatakan bahwa sampai di sini saja engkau membawa bangsa Israel, engkau melihat di sebelah sana adalah tanah perjanjian yang disiapkan kepada bangsa Israel, tetapi engkau tidak akan menginjakkan kaki sampai di sana. Musa yang memiliki pengalaman hebat itu hanya tunduk dan taat tanpa protes. Musa sebagai seorang pemimpin yang luar biasa tidak memberontak, tetapi dia tunduk, taat, dan tidak protes dengan apa yang menjadi ketetapan Allah.
Kekasih Tuhan, saat kita dipercayakan sebuah keahlian atau pengalaman yang baik dalam sebuah bidang, dan saat kita dihentikan, kita diminta untuk berhenti mengerjakan pekerjaan itu saat itu pekerjaan hampir selesai. Siapapun dia pasti dia marah. Kau beta su kerja susah payah, semua sampai di penggaris finish, suruh beta berhenti. Siapapun dia pasti dia marah. Mau sabar kemanapun pasti ada rasa jengkel sedikit. Tetapi hal ini tidak terjadi dalam pribadi Musa. Musa memilih tunduk, taat, dan tidak protes dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Tentu Musa memiliki alasan kenapa dia tunduk, taat, dan tidak protes. Karena Musa percaya bahwa apa yang terjadi itu adalah keputusan Allah. Dan keputusan Allah itu adalah keputusan yang baik untuk Musa sendiri dan untuk bangsa Israel. Dan dalam kerendahan hatinya, Musa mendoakan dan memberkati Yosua yang hendak melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang sedang dia kerjakan itu. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerita tentang estafet kepemimpinan ini dari Musa kepada Yosua, dia mengandung pengajaran iman yang penting kepada kita di pagi ini. Dia mengandung pengajaran iman yang penting. Pengajaran yang pertama, setiap orang akan menerima tugas dan melewati proses masing-masing bersama Tuhan. Setiap orang akan menerima tugas dari Tuhan dan akan menjalankan tugas itu dengan proses yang berbeda-beda. Kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa Musa harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau dalam suka duka di padang gurun. Berbeda juga dengan proses Yosua. Dia harus mengawali memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Dia harus membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, melawan bangsa-bangsa asli penduduk tanah itu. Dan pada akhirnya Yosua harus membagi tanah-tanah sesuai dengan suku-suku yang ada dengan adil. Tentu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Musa dan Yosua ini sangat jauh berbeda. Walaupun Musa dan Yosua menerima tugas yang sama dari Allah untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, tetapi dalam proses perjalanannya mereka mengerjakan tugas masing-masing. Musa dan Yosua sudah bekerja tugas yang sama. Mereka menerima tugas yang sama, tetapi mereka bekerja dalam proses yang berbeda-beda. Dan tentu proses itu mereka berjalan dengan melibatkan Tuhan. Bapak, Mama yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita protes dengan prosesnya Tuhan bagi kita. Jangan pernah kita protes saat kita membandingkan proses kita lebih sulit dari proses orang lain. Jangan kita marah-marah dengan Tuhan saat orang lain sudah berhasil dan kita berjuang tapi belum ada hasil. Jangan kita cepat-cepat protes dengan prosesnya Tuhan. Karena setiap orang menerima tugas yang sama, tetapi proses setiap orang berbeda-beda dalam menuju hasil yang ada. Musa dan Yosua pilihan Allah, tetapi toh dalam proses mereka mengerjakan tugas yang berbeda-beda dalam tuntunan Tuhan. Begitu pula dengan kita. Kita menerima tugas dan tanggung jawab, baik di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di setiap tempat-tempat kita bekerja, tempat-tempat kita berusaha. Kita menerima tugas dari Tuhan dengan proses yang berbeda-beda. Karena itu jangan pernah protes dengan prosesnya Tuhan. Pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan saat ini, Allah tidak membiarkan umatnya berjalan dalam kesendirian. Allah tidak membiarkan umatnya berjalan dalam kesendirian. Saat Allah mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir,
Allah juga terus ada bersama-sama dengan mereka. Allah juga berproses bersama-sama dengan mereka saat Yosua membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Allah tidak saja peduli saat mereka berada di garis awal, tetapi Allah juga peduli saat mereka ada di akhir perjalanan mereka. Kepemimpinan Musa boleh berakhir, tetapi kepemimpinan Tuhan bagi umat yang melalui Yosua akan terus berlangsung. Karena itu penting bagi kita setiap jemaat Tuhan. Penting bagi kita untuk bersyukur karena kita memiliki Allah yang selalu setia menemani setiap proses kita. Allah yang selalu setia menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita. Dari kita masih kecil-kecil sampai sekarang, kalau bukan karena Tuhan, kita pasti tidak bisa duduk di sini. Dan tentu semua memiliki pergumulan yang berbeda-beda, tetapi semua merasakan kasih Tuhan yang sama. Di akhir dari perenungan ini, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda. Dia dikejar oleh orang-orang jahat. Saat sang pemuda ini dikejar oleh sekelompok orang jahat, sang pemuda ini memilih untuk berlari dan menyembunyikan diri di bawah batu, di bawah lubang batu. Saat dia masuk dalam lubang batu ini, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, tolong buat satu mujizat yang membuat saya bebas dari ini penjahat-penjahat, orang-orang yang jahat ini. Dan saat dia selesai berdoa, ada seekor laba-laba membuat jaring di depan pintu batu ini. Dia mulai marah-marah, dia bilang, Tuhan, coba kasih satu orang yang bisa tolong beta, atau kasih beta satu benda supaya beta bisa melawan ini orang dong. Kenapa Tuhan mengizinkan ini laba-laba buat sarang di depan ini, pintu ini? Karena pasti ini penjahat don datang don tembus ini sarang don masuk, beta pasti habis di dalam. Tetapi laba-laba ini terus membuat sarang. Selesai laba-laba ini membuat jaring di depan pintu itu, para penjahat itu sampai. Salah satu penjahat bilang, coba kau masuk cek di ini lubang batu, jangan sampai dia ada sembunyi di dalam. Kemudian dia punya kawan yang satu jawab bilang, soalnya mungkin dia ada di dalam, kok ini sarang laba-laba masih utuh nih. Hanya perbuatan sederhana, cara Tuhan menolong setiap pribadi. Jangan potong selalu mau menantikan sesuatu yang terlalu luar biasa dari Tuhan, sampai kita lupa bersyukur atas hal-hal kecil yang kita terima setiap hari. Setiap kita sedang berjalan menuju Kanaan. Setiap kita sedang mempersiapkan diri untuk ada dalam kematian. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita? Semua ada kepada pribadi kita masing-masing. Kalau mau kenal Tuhan dengan baik, terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kau mau kenal Tuhan dengan baik, tapi soalnya ada hubungan, percuma. Kalau kau mau membangun hubungan yang baik, usahakan kenal Tuhan terlebih dahulu. Karena sesederhana apapun cara Tuhan menolong kita, itu akan menjadikan kesaksian yang sempurna tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan dalam kesendirian. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.